karena ilmu ini benar-benar bertumbuh ya. Semakin digali, semakin dipelajari, terus bertumbuh. Kemudian senior saya juga dari Surabaya, Pak Wisnu, beliau benar-benar tajam di ilmu polaritas atau ilmu yin yang wucing ini ya. Sehingga saya bilang ilmu ini salah satu bekal nanti teman-teman di Faras ya itu. Ya. Pada saat teman-teman menggunakan Faras ya, pada saat teman-teman menggunakan Faras nanti ataupun nanti dalam mempromosikan produk pasti akan ketemu beberapa hal-hal yang menarik dan pertanyaannya hampir mirip. Dan ada pendalamannya yang kurang lebih sama. Contoh, teman-teman yang sekarang yang ada gangguan dari asam lambung siapa? Pasti bertanya, apa makanan yang boleh, apa makanan yang tidak boleh, apa penyebabnya? Pasti ini pertanyaan umum itu. Ya, pasti nanti dengan teman-teman hadir malam hari ini, belajar malam hari ini akan ketemu. Oh, orang asam lambung, orang mah, orang lever, orang sirosis hati, orang ambeien. Oh, ternyata yang boleh makanannya ini, yang tidak boleh ini. Dan proses pengobatannya seperti ini. Apa yang harus dilakukan, makanan apa yang wajib dia makan, kemudian olahraga apa yang harus dia lakukan, jadinya nyambung. Cara balur farasnya, kemudian produk apa saja yang harus digunakan akan nyambung dengan konsep ilmu ini. Ya. Sebelum lanjut, kenalkan nama saya Pasek Juniarte, saya dari Klungkung, Bali. Saya bergabung di Faras ini dari tahun 2016 dan pengalaman saya di dunia pengobatan itu pada saat saya semester akhir di kuliah tahun 2009 saya mulai menggeluti dunia pengobatan dan ilmu yang saya pelajari di dunia pengobatan herbal itu adalah ini, polaritas 5 unsur alam. Kemudian ini pendalamannya di Yin Yang Wucing, jadinya selama 14 tahun ini itu selalu bertumbuh dan saya tidak habis pikir ya. Barusan pun saya konsultasi sedikit sama salah satu guru saya di dunia ini, dunia pengobatan ini, Ivan Winarno, tentang polaritas ini. Saya dengerin sedikit, saya minta resep sedikit gimana polaritas 5 unsur alam atau yin yang wucing ini lebih tajam. Ya, saya dengerin sedikit, beliau cerita, wah ini benar-benar tajam. Nah, pada malam hari ini, teman-teman yang hadir 121 orang ini siap menjadi tabibnya Faras, siap menjadi praktisinya Faras mulai malam hari ini, karena ilmu ini, jika teman-teman pakai itu, kayak teman-teman punya nilai tambah. Dalam artian, di Faras jumlah reseller itu adalah kurang lebih 40 ribuan. Teman-teman yang hadir hari ini 123 orang. Ya, jadinya 123 orang terpilih ya. 123 orang yang siap mau belajar, otomatis dari 40 ribu orang member-member Faras, kenapa milih teman-teman ya itu. Contoh, kenapa saya beli Faras di Pak Andi gitu. Kenapa saya pilih Faras di Mbak Asmirah itu. Kenapa saya beli Faras di Pak Wisnu kayak itu. Karena saya dengan Pak Wisnu, contoh saya dengan Pak Widi, saya dengan Pak Andi ini enak, konsultasinya enak. Kalau teman-teman amati nanti di lapangan ya, dokter spesialis atau dokter yang dibayar mahal adalah pada saat dokter itu nyaman diajak konsultasi dan konsultasinya nyambung, logika berpikirnya nyambung kayak gitu. Ya daripada kalau teman-teman amatin, kalau teman-teman sering berhubungan dengan medis kayak gitu, pada saat ada apa namanya dokter yang komunikasinya agak saklek, kadang-kala mau atau tidak datang lagi, kadang-kala masih pikir-pikir, tapi kadang-kala ketemu dokter yang
enak diajak konsultasi, apalagi tentang kewanitaan, habis itu Recording in tentang progress. banyak hal, itu akan kita berani merogoh kocek yang lebih mahal. Sama kayak di bisnis Faras ini, teman-teman hanya sebagai penjual aja, atau hanya sebagai penjual manfaat produk aja, atau sebagai konsultan pengobatan. Ya, selama ini saya di Faras tuh enjoy banget ya. Jadinya setiap member tanya, habis itu pasien-pasien bertumbuh banyak karena saya ngiklan juga. Itu rata-rata orang nanya udah ketemu polanya kayak gitu. Oh, orang sakitnya di tensi tinggi, kemudian di kolesterol, oh problemnya di jantung. Cara ngobatinnya bagaimana dia menghidupkan unsur hati nanti kayak gitu. Jadinya ini yang akan membantu teman-teman bahwa salah satu value, salah satu nilai tambah kita sebagai member adalah kita punya skill ilmu pengobatan. Kita punya setidaknya biar tidak nanti teman-teman ketemu sama apa namanya orang medis ya, ketemu teman-teman medis ya, atau ketemu apa namanya orang-orang yang intelek lah. Setidaknya teman-teman punya sudut pandang yang berbeda dan itu masuk logikanya, logiknya masuk. Ya, jadinya untuk menguasai tentang ilmu pengobatan di Faras, kita ada beberapa sih. Ya, jadinya saya masuk slide ya. Jadinya ada beberapa sih. Jadinya ada beberapa. Salah satunya yang teman ini slide saya masuk Pak Widi ya? Masuk ya, teman-teman masuk slide saya. Ya, masuk ya. Teman-teman yang lain slide saya kelihatan ya. Oke, siap. Nah, jadinya teman-teman pasti setelah masuk di Faras nanti banyak akan berbicara tentang cakra kayak gitu. Cakra ini apa itu. Kemudian cakra apa yang dibalur ya, 7 cakra apa yang pasti ini akan ketemu ya. Ini setidaknya nanti teman-teman ada kelas-kelas tentang ini. Ada kelas-kelas tentang ilmu pengobatan ini. Ya, tentang cakra, habis itu ini. Jadinya salah satu yang saya dalamin sekarang tentang tulang belakang selain cakra, ternyata ilmu pengobatan yang wajib untuk member-member Faras itu tentang tulang belakang. Karena apapun sakit, balur tulang belakang. Apapun sakit tulang belakang. Jadinya ada salah satu pertanyaan, kenapa kayak gitu? Ya, apa yang harus diotak-atik di tulang belakang itu? Jadinya ini dari tahun 2018 saya benar-benar mendalamin sekali tentang tulang belakang ini sampai belajar pendalaman tulang belakang, bagaimana memperbaiki, bagaimana ngolah ngotak-ngatiknya agar orang yang saraf kejepit sembuh, orang yang asam lambung atau psikomatis bisa sembuh gara-gara tulang belakangnya. Next, nanti memang ada sesi ini. Kemarin saya di apa namanya di Bali, di Negara, ini bahas tentang ini. Jadinya ini sangat-sangat menarik sekali. Ilmu yang baru tapi sudah dipercaya dan bekerja. Nah, malam hari ini saya tidak bahas ini. Kemudian apa namanya salah satu ilmu yang sangat menarik itu tentang warna. Ya, warna dari apa namanya tulang belakang ini akan mempengaruhi tentang bagaimana kita bisa melihat minyak faras itu kadang kala warna kuning, kadang kala warna merah, kadang kala warna ungu. Itu next ilmu yang sangat menarik ya. Nantinya kita mungkin tidak hanya sekali akan ketemu seperti ini teman-teman, setuju nggak? Jadinya kita nggak setiap sekali aja, kita akan ada per batch, ya. Kita akan ada beberapa basic training yang membahas tentang produk knowledge. Jadinya mungkin kali ini materi kita adalah tentang ini, polaritas 5 unsur alam atau polaritas keseimbangan 5 organ tubuh kita. Ini yang sangat menarik, bekerja, dan sakit apapun pada saat teman-teman menguasai ini, teman-teman paham konsepnya. Dia sakitnya seperti ini, penyebabnya ini, proses penyembuhannya ini kayak gitu. Ya. Sama kayak teman-teman yang sekarang pernah mengikuti webinar saya, ya, teman pernah mengikuti webinar tentang asam lambung. Ya. Sakit asam lambung ya. Sakit asam lambung salah satu solusi yang kadangkala saya berikan tentang asam lambung itu adalah kaldu kayak itu. Ya, obat asam lambung yang paling bagus itu kaldu rasa asin. Kenapa diberikan kaldu orang itu sembuh? Sebenarnya dasar teorinya adalah ilmu ini. Ya, teman-teman
yang hadir malam hari ini ngelihat slide polaritas keseimbangan 5 organ tubuh ini, ya kalau teman-teman melihat, teman-teman bisa screenshot ini, karena dasarnya ini, ya karena gambar ini dalam sekali, saya akan jelasin ini malam hari ini, setidaknya teman-teman ada gambaran ini, habis itu baru pengembangannya. Ya. Jelas ya slide saya ini ya, tentang polaritas ini. Ini tentang polaritas jelas nggak? Kalau udah jelas, teman-teman bisa langsung screenshot ya. Apa gambar saya polaritas ini kabur ya? Atau memang nggak kelihatan? Jelas ya? Oke. Ini semua jelas ya? Panitia, waktu saya berapa lama panitia? Sehingga, apa namanya, saya bisa ngatur waktunya. Masih 30 menit waktu saya? Apa masih berapa Pak Andi? 45 menit boleh Pak Wase, aman. 45 menit ya? Oke. Nah, jika 45 menit, saya ngasih jeda yang agak slow sedikit. Barusan saya ngelihat waktu saya masih 30 menit, saya kebut. Ya, kalau 45 menit masih slow ya, masih santai, masih enak saya jelasin ya. Oke. Nah, teman-teman yang hadir malam hari ini, salah satu ilmu pengobatan yang saya bilang paling sakti ya, ilmu pengobatan yang benar-benar sangat bermanfaat dan banyak ilmu ini digunakan oleh Sensei Wong. Teman-teman tahu TCM nggak? Traditional China Medicine ya. Intinya Sensei, tabib-tabib pengobatan itu mereka pinter mengobati, mereka pinter memberikan solusi kepada pasien itu sebenarnya ilmunya adalah ini ya. Sampai orang belajar ke Cina sana yang dipelajari adalah ini tentang bagaimana melihat tubuh secara global. Ya, bagaimana melihat tubuh secara global. Ya. Makanya ini sekarang kalau tidak salah kemarin pada saat saya pernah ikut workshopnya tentang pelatihan ini di Indonesia udah ada kuliah kedokteran yang materinya ini tentang polaritas keseimbangan 5 organ ini. Ya, jadinya ada dokter-dokter yang sekarang salah satu materinya ini karena ilmu ini sangat menarik sekali dan saling melengkapi dengan medis. Apalagi teman-teman yang ada di Faras ya, intinya ini sebagai pondasi awal bahwa salah satu keahlian yang wajib kita miliki adalah ilmu ini. Nah, teman-teman melihat di sini ada seperti gambar bintang di dalamnya ya. Ada gambar bintang di dalamnya, kemudian di luarnya seperti lingkaran. Ya, ibaratnya kalau teman-teman mulai memahami bahwa tubuh kita sama alam ini hampir mirip ya. Jadinya sudut pandangnya seperti dualitas, apa yang ada di tubuhnya kita kadang-kala di alam semesta ini ada ya. Jadinya salah satu konsep dari pengobatan holistik timur ya, salah satu konsep pengobatan dari Asia, salah satu pengobatan holistik di Indonesia itu adalah bahwa orang yang sakit, orang yang mengalami masalah kesehatan itu sakitnya kompleks ya. Jadinya tidak hanya bisa melihat dari satu unsur aja, kalau jantung jantung aja masalah, kalau paru-paru paru-paru aja masalah. Jadinya kalau satu masalah itu akan problemnya ke hal-hal yang lain. Ya, beda dengan teori barat, jadinya orang yang sakit satu, ini aja yang perlu diperbaiki yaitu. Sedangkan pengobatan timur itu sangat kompleks sekali, makanya dibilang pengobatan itu prosesnya dari berbagai macam unsur atau holistik. Salah satunya teman-teman bisa melihat di gambar ini bahwa kalau ibaratnya apa persamaan dari tubuhnya kita dengan alam kayak gitu. Contoh ya.
ada teori Bali mengatakan seperti ini ya. Namanya kita merupakan bumi kecil ya itu. Kita merupakan seperti buana alit ya itu. Kita merupakan alam semesta yang kecil. Apapun yang ada di kita kadangkala ada di alam semesta yang besar. Sebentar contoh, di bumi yang besar. Kemudian kalau teman-teman melihat di gambar ini ada 5 organ, 5 unsur yang ada di tubuhnya kita dan ada di bumi, ya itu contoh. Jadinya di tubuhnya kita, bagian terkecil atau bumi kecilnya kita, ini adalah kita, sedangkan yang lebih gede adalah alam semesta atau bumi, ya itu contoh. Jadinya kalau dicari, di alam semesta atau di tubuh kita pun ada unsur ini, pasti, nggak mungkin tidak. Ya, salah satunya ginjal. Ya, teman-teman punya ginjal nggak? Pasti kan punya kan. Jadinya salah satu organ yang paling penting dalam tubuhnya kita, makanya disebut dengan 5 keseimbangan organ. Organ yang paling penting dalam tubuhnya kita ini apa aja sih sebenarnya kayak gitu. Yang pertama ginjal. Ya, jadinya ibaratnya ginjal. Ya, kita punya ginjal ya. Semua orang punya ginjal. Jadinya kalau dicari unsurnya adalah air. Ya, di alam semesta itu adalah air. Gitu. Jadinya kalau bagian tubuhnya kita ada ginjal, kalau di alam ada air, pasti kan kayak itu. Kemudian yang kedua ada jantung, ya tubuhnya kita ada jantung, pasti semua orang ada jantung. Kalau tidak ada jantung, pasti kehidupan itu lewat, ya. Kemudian unsurnya api, di alam semesta pasti ada api, jadinya saling berpengaruh dia. Nah, sebentar saya akan jelasin apa makna-maknanya ini. Jadinya saya ingin nunjukin dulu bahwa tubuhnya kita hampir mirip dengan apa yang ada di alam. Sama kayak paru-paru, paru-paru itu ada logam-logam, ada apa namanya besi, di alam itu ada besi, ada benda-benda keras. Habis itu hati kita ini unsurnya kayu, di alam itu ada kayu, ada tanaman. Habis itu ada organ salah satu kita ini adalah limpa. Limpa ini organnya tanah. Di alam semesta ada tanah. Berarti kalau bilang unsur, tubuhnya kita ada ginjal, ada jantung, ada paru-paru, hati, limpa. Sedangkan di alam itu pasti ada air, ya. Pasti ada bumi ini sebagian besar adalah cair, ya. Laut, berarti sama kayak tubuhnya kita 70% adalah air, ya. Hampir mirip dengan bumi, gitu. Hampir mirip dengan alam semesta bahwa di luar air bumi itu kurang lebih 70-80% itu. Ya, ini jadinya ini nyambung. Habis itu api. Ya. Air, api, kemudian logam, habis itu kayu sama tanah. Ini adalah unsur yang ada di alam. Apa hubungannya dengan tubuhnya kita kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan gambar di kiri bawah ini pertama ini tentang ginjal ya. Ya. Jadinya kalau ginjal unsurnya adalah air. Ya, ginjal unsurnya adalah air. Jadinya kalau kita untuk menjaga kesehatan ginjal kita wajib banyak minum air. Ini udah wajib kan pasti karena unsur dari ginjal vitaminnya adalah air. Untuk menjaga kesehatan ginjal kita wajib minum air. Ya, makanya teman-teman pada saat teman-teman banyak makan daging, teman-teman banyak makan yang aneh-aneh, pewarna, pengawet, perasa gitu, makan yang aneh-aneh itu. Sebenarnya yang sibuk bekerja adalah ginjal, karena fungsi dari ginjal adalah dia sebagai pabrik, dia sebagai filter, dia sebagai apa namanya kayak menyaring darah, menyaring garam, menyaring protein, menyaring gula, gitu, menyaring hormon. Manfaat dari ginjal inilah seperti filter dia kayak gitu. Ya, makanya sekotor apapun darah pada saat kita makan yang aneh-aneh, kita apa namanya? Banyak minum air, otomatis nanti kita akan kencing-kencing gitu. Kita akan buang air kecil. Ya, pasti otomatis pada saat kita banyak buang air kecil, otomatis racun itu dibuang, kotoran-kotoran dalam tubuh itu dibuang. Makanya kalau teman-teman amatin nanti atau teman-teman yang hadir pada malam hari ini ada yang punya problem di gula darah nggak? Gitu. Jadinya teman-teman mengamati badan, ya teman-teman mengamati badan. Pada saat orang yang gula darah tinggi
itu sering kencing-kencing nggak? Ya, orang yang gula darah tinggi, gulanya lagi kolab, sering kencing-kencing nggak? Ya, pada saat gula darah tinggi, gulanya lagi kambuh, seseorang itu sering buang air kecil nggak? Jadinya nggak ketahan malam hari berapa kali kencing nggak itu? Berapa kali dia ke kamar mandi untuk buang air kecil? Itu berarti ginjalnya bekerja untuk ngebuang penyakit itu ya itu. Makanya otomatis orang yang lagi kolab atau gulanya lagi naik-naiknya, otomatis salah satu indikatornya dia kencing-kencing. Apa kencing-kencing jelek? Itu bagus. Itu untuk pembuangan racunnya dia. Karena fungsi dari ginjal ini menyaring. Pasti deh kayak itu. Ya, pasti. Itu nggak masalah. Itu bagus. Berarti tubuh kita itu cerdas banget. Biarkan dia membuang ya. Sampai nanti ada titik dia memang udah bersih. Ginjalnya udah bersih kayak gitu. Ya, oke. Nah, kemudian unsur yang kedua itu adalah jantung. Ya, jantung ini sifatnya ini adalah panas atau api. Ya, untuk menjaga kesehatan jantung ya, olahraga kardio adalah bagaimana kita selalu memanaskan badan ya, jalan kaki, lari, itu olahraga ini untuk memanaskan badan ya. Kalau jantung kita kuat, kalau jantung kita sehat, kita wajib ini, kita wajib jalan kaki, kita wajib olahraga untuk memanaskan badannya kita. Ini wajib ya. Tapi pada saat jantung tidak kuat, ya, jantungnya mulai ada masalah, ini mulai mengurangi, ya, mulai mengurangi apa namanya olahraga ataupun makanan yang membuat badan kita panas. Ya. Nah, ini lebih detail sebentar. Ya. Dan fungsi jantung ini adalah dia mengedarkan eh, makanan, nutrisi apapun yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh ya. Dia jalurnya distribusi. Ya, fungsinya dia sebagai distribusi atau dia fungsinya sebagai marketing kayak gitu. Dia menyalurkan sesuatu yang didapat di organ yang lain. Ya, makanya orang yang udah komplikasi nanti udah mengena ke jantung, kadangkala jantung mengedarkan makanan yang udah bermasalah, kadangkala tubuh itu komplikasi dia. Makanya banyak orang yang sampai cuci darah komplikasi sini-sini itu gara-gara salah satu organnya yang memang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian ada paru-paru ya, ada paru-paru. Kemudian paru-paru ini sifatnya sebagai tentara. Ya, unsurnya adalah logam. Ya, logam ini kalau dari sisi makanan itu dia itu sifatnya kayak rasa-rasa yang menusuk kayak gitu. Makanan-makanan yang pedas ya. Jadinya kayak saya logam itu kayak pisau itu kayak nyayat-nyayat ya. Makanan kalau di Bali makanan bumbu genep ya. Kalau di teman-teman bumbunya apa ya? Bumbu lengkap itu ya, yang agak pedas-pedas itu unsur dari paru-paru. Ya, kalau ingin menjaga paru-paru tetap sehat ya, untuk menjaga paru-paru tetap sehat, salah satu makanan yang wajib itu makanan pedas dalam dosis yang tepat ya itu untuk menjaga paru-paru. Sama kayak pernah nggak teman-teman dengar cerita seperti ini? Ada seseorang yang lagi batuk pilek atau lagi pilek flu. Kemudian ada temennya nyaranin, Pak, kalau Anda pilek coba makan bakso yang pedas itu, pedas dan panas itu. Ya, tiba-tiba sakit batuk pileknya atau flu-nya langsung reda. Ya, karena paru-parunya langsung dapat vitamin itu di pedas ya. Salah satu vitamin dari paru-paru adalah itu pedas. Tapi ada nggak orang yang batuk pilek itu atau asma gitu, batuk pilek dikasih bakso yang pedas-pedas langsung kolap, langsung masuk ke ICU. Ya, ini hal yang berbeda. Saat paru-parunya bagus, ya, saat paru-parunya berfungsi dengan baik, dikasih apa namanya makanan pedas malah itu jadi obatnya dia, langsung dia sembuh kayak itu. Tapi seseorang yang gangguan paru-paru kasih pedas ya, lo makan bakso yang sangat pedas langsung kolap, paru-parunya nggak kuat kayak itu. Jadinya pada saat dia sehat dia perlu itu, tapi pada saat dia sakit menghindari itu. Ya. Kemudian unsur yang lain lagi ada hati ya.
Hati unsurnya kayu. Makanan-makanan yang warnanya hijau ya, makanan-makanan yang rasanya asam itu. Ya, untuk menjaga lever kita, untuk menjaga hati kita, yang kita lakukan adalah sering makan buah ya, sering makan buah dan sayur yang rasanya asam. Tapi teman-teman yang ada masalah di hati ya, ada masalah di pencernaan, contoh asam lambung dikasih rasa yang apa namanya, masam-masam, rasa yang asam-asam, kuat nggak? Apa aja ya teman-teman yang punya asam lambung di sini dikasih buah yang rasanya asam-asam, kuat nggak? Kadang-kadang nggak kuat. Itu pada saat hati kita bagus, untuk menjaganya perlu asam-asam. Tapi pada saat bermasalah, menghindari yang namanya asam-asam. Saya harus pakai Pampers waktu saya masih diabetes ya, ini memang seperti itu, harus dikeluarin nggak apa-apa ya, itu tadi ada ginjal ya. Kemudian limpa unsurnya tanah ya, jadinya ini gudang makanan ya, jadinya gudang makanan. Ada orang yang makannya banyak kurus, ada orang yang makan sedikit langsung itu langsung obesitas ya, langsung mekar, itu ada kan banyak ya. Ada orang yang kan banyak banget itu masih kurus kering, ada yang apa namanya, makannya sedikit langsung tambun ya, itu ada. Itu problemnya ada di gudang ya, ada di gudang makanan itu. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari organ-organ tubuh kita. Nah, kalau teman-teman ingin mendalaminya, teman-teman perhatikan ini ya, teman-teman boleh langsung ini apa namanya, di screenshot atau digambar pun nggak masalah. Ini salah satu ilmunya ini ya. Jadinya teman-teman kalau melihat ada di bagian dalam ini tanda bintang, tanda bintang ini artinya mengendalikan ya. Ya, seperti apa efek dari mengendalikan. Habis itu ada di bagian luar ini menghidupkan ya. Pahami ini aja. Terus pahami, ada keluhan apapun melihat gambar ini, ada keluhan apapun melihat gambar ini, pelan-pelan teman-teman akan mulai ketemu polanya. Ya. Jadinya di bagian luar ini ada yang namanya seperti lingkaran ya, di bagian luar ini ya, ada panah, tanda panah ini, jadinya dari ginjal ada tanda panah ke hati, ke pencernaan, ada tanda panah ke ini jantung, ada tanda panah ke sini. Ini seperti berbentuk lingkaran di luar. Kemudian di dalam seperti bintang. Nah, apa maksudnya kayak gitu? Apa efeknya? Apa manfaatnya kayak gitu? Apa artinya? Nah, gambar di bagian luar, gambar lingkaran di bagian luar ini artinya bahwa ini menghidupkan atau memberikan peran yang positif kepada salah satu organ. Nah, teman-teman di sini melihat ya. Kalau kita melihat secara global dulu, kita melihat di alam ya. Kita melihat di bumi ini, kita melihat di alam, pertama air. Ya. Dengan adanya air, air ini akan menghidupkan kayu. Ya, kayu dihidupkan kayak pohon kan, jadi pohon itu eh, berbuah besar, lebat, menghasilkan sesuatu. Jadinya kayu itu tumbuh subur ya. Pohon itu tumbuh subur gara-gara ada air. Jadinya air akan menghidupkan kayu kayak itu. Jadinya secara hukum alam, kayu itu akan subur dengan adanya air yang bagus, dengan air yang cukup kan. Ini salah satu teorinya. Jadinya air akan menghidupkan kayu. Dengan adanya kayu, ya, dengan adanya kayu, otomatis dengan adanya kayu-kayu kering, intinya ada kayu, ya, ada kayu kayak itu. Otomatis itu akan bisa menciptakan api, ya. Otomatis itu akan bisa menciptakan api. Ya, sehingga kayu ini akan bisa menghidupkan api, kemudian api ya lama-lama api ini kayu ini apinya hidup, lama-lama menjadi abu, abu itu lama-lama akan menjadi tanah. Dia saling menghidupkan. Kemudian tanah ya jutaan tahun, ribuan tahun akan menjadi logam. Ya, akan menjadi logam kayak apa namanya? Kayak besi ya, itu akan menjadi logam. Ya, logam, besi-besi yang seperti itu
Lama-lama logam ini dibiarin ribuan tahun, dia akan menjadi cair. Sama kayak apa namanya? Ya kayak permata itu kan dari logam-logam yang terlalu lama akhirnya dia mencair menjadi sebuah permata seperti ini. Ini siklus alam. Dia saling menghidupkan semuanya. Ya. Sama kayak organ tubuhnya kita. Ya, organ tubuhnya kita nanti ginjal itu akan menghidupkan yang namanya hati nanti. Ya, ginjal itu akan menghidupkan hati. Salah satu contoh ya. Salah satu contoh pada saat orang yang gangguan asam lambung, anggaplah di hati ya, orang yang gangguan leper asam lambung, kadangkala dia minum airnya susah, kemudian kencingnya susah. Apalagi orang yang asam lambung. Orang yang asam lambung BAB agak susah. Orang yang mah BAB agak susah. Jadinya untuk yang menghidupkan dari apa namanya, untuk menghidupkan dari pencernaan ini, dia dibutuhkan makanan-makanan yang unsurnya yang ada di ginjal. Ya. Nah, contoh air itu. Pada saat dia banyak minum air, orang yang asam lambung banyak minum air, dia kencing-kencing itu kadang-kadang asam lambungnya itu dibuang melalui eh, air itu air seni air kencing kayak gitu. Nah, kemudian hati akan menghidupkan jantung. Ya, hati akan menghidupkan jantung. Jadinya ini pelajari konsepnya dulu, habis itu baru saya ngomongin tentang lebih detail lagi. Ya, jadinya kayu akan menghidupkan api. Ya, kemudian hati pencernaan kita akan menghidupkan jantung. Ya, sama kayak orang-orang yang gangguan jantung, nanti dia pasti banyak makan-makan yang lebih banyak unsurnya hijau. Ya banyak-banyak makan unsurnya hijau, banyak makan sayur warnanya hijau, brokoli itu. Karena unsur hati akan menghidupkan ini nanti. Nah, ini dia menghidupkan. Nah, kemudian dari dalam ini tanda bintang ini, ya saya langsung masuk ke apa namanya lebih detail ya. Anggaplah contoh, seseorang yang ada gangguan ginjal, ya seperti apa sih gangguan ginjal ya? Teman-teman bisa melihat ini ya. Nah, teman-teman bisa melihat ini. Jadinya seseorang yang ada keluhan ginjal, ya unsurnya adalah air. Pada saat teman-teman sehat, ya air adalah sahabatnya dia. Tapi pada saat sudah ada gangguan ginjal, pada saat sudah ada cuci darah itu, air menjadi musuh. Coba aja, orang yang cuci darah, berani minum air banyak nggak? Nggak berani dia. Dia paling banyak minum 250 mili sehari. Ya, itu paling banyak lah satu gelas yang ukuran 200 cc itu sehari. Lebih dari itu langsung dia badan nggak enak, langsung harus cuci darah ya itu. Jadinya air itu ditakar. Makanya orang-orang yang gangguan ginjal coba liatin kulitnya, kering banget. Karena memang air dalam tubuh itu benar-benar trouble ya kayak itu. Habis itu dari sisi rasa, ya ginjal ini rasanya asin. Makanan-makanan yang membuat ginjal ini sehat adalah asin. Ya, contoh makanan yang rasanya asin, kira-kira apa Bapak Ibu? Kira-kira makanan yang rasanya asin, kira-kira apa teman-teman? Garam, daging, ikan, ikan asin, keju. Makanan yang rasanya asin kira-kira apa? Saat Bapak Ibu terlibat, teman-teman terlibat, nangkepnya akan lebih dalam. Ya, oh ternyata ini makanan asin nih, efeknya apa sih kayak gitu? Daging babi. Orang kebelet nikah masakannya asin. Masa? Gitu mah gue. Soto, ikan asin, telur asin, garam. Ya, ginjal, untuk menjaga kesehatan ginjal, susu apa Pak Gede? Susu rasanya asin. Bener susu rasanya asin. Ya, untuk menjaga kesehatan ginjal kita wajib makan yang asin-asin, tapi jangan terlalu banyak ya. Ini dengan dosis yang tepat ya. Kayak daging, kayak ikan, kacang kayak gitu. Ya, karena salah satu fungsi ginjal itu dia menyaring purin atau menyaring protein ya. Rasa-rasa asin kan dari proteinnya. Nah, kemudian pada saat kita sehat, kita wajib makan yang asin-asin. Salah satunya itu daging. Ya, teman-teman coba
cek daging itu ya, daging mentah ya, daging kaki empat ya itu contohnya, daging sapi, daging babi, itu teman-teman jilat, itu rasanya asin teman. Ya makanya salah satu eh, makanan yang bisa menjaga kondisi badan orang yang sehat di ginjal adalah rasa asin ya, makan daging. Kenapa makan daging kayak gitu? Ya pada saat orang yang sehat dia makan daging secukupnya itu ginjalnya bekerja. Pada saat dia makan daging dia kencingnya pasti banyak. Ya, orang yang makan daging kadang-kala langsung kebelet pipis dia gitu karena ginjalnya bekerja otomatis langsung dibuang dalam bentuk air. Ya, ini. Kemudian pada saat orang bermasalah di ginjal, ya, orang bermasalah di ginjal, asin ini akan menjadi musuh, daging ini akan menjadi musuh. Nah, ya, dari sisi makanan, makanan apa aja ya, lemak-lemak, kacang-kacangan itu pasti rasanya asin, kacang asin itu. Lemak ya, daging ya, pasti apa namanya rasanya asin. Pada saat seseorang ada keluhan di ginjal, dalam artian bukan sakit ya, intinya kayak saringan ya. Fungsinya dari ginjal ini adalah dia sebagai penyaring. Ya, dia sebagai penyaring, dia sebagai filter. Ya, pada saat seseorang punya masalah apa namanya sering makan daging ya, sering makan daging, sering makan kacang-kacangan, nah itu nanti salah satu problem pada saat seseorang ada keluhan ginjal ini dia diabetes. Ya, orang yang diabetes kan gangguannya di pankreas kok di ginjal pak, gitu ya. Jadinya eh, pankreas ini dikendalikan oleh yang namanya ginjal. Jadinya salah satu ciri-ciri bahwa ginjal seseorang ini mengalami penurunan fungsi adalah dia gangguan diabetes. Makanya diabetes terlalu lama di badan apalagi dia sampai suntik insulin akhirnya dia cuci darah. Ginjalnya kalah itu. Karena apa? Fungsi dari ginjal dia sebagai filter penyaring ya, sebagai penyaring, sebagai apa namanya? eh ya, pembersih, menyaring sesuatu. Seseorang yang problemnya di darah, kalau dia kelebihan gula, dia diabetes. Jadinya saringannya itu terus dikasih gula, 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 ya itu akhirnya problemnya di diabetes. Ya itu. Kalau dia kelebihan protein, nanti teman-teman bisa lihat ada asam urat. Itu. Jadinya salah satu keluhan di ginjal yang mengalami penurunan fungsi itu adalah asam urat. Kemudian kalau dia kelebihan lemak, dia kelebihan minyak, dia kolesterol. Makanya keluhan ginjal itu ini keluhan-keluhan dari sisi makanan. Ya, makanan yang terlalu manis, makanan yang terlalu asin, makanan terlalu banyak lemaknya, otomatis nanti ini ciri-ciri ginjal yang bermasalah, diabetes, pengeroposan tulang, tulangnya ngilu pasti kan. Pengeroposan tulang, tulangnya sakit, sendinya sakit, kemudian asam urat, gagal ginjal, insomnia, keputihan, ya. Habis itu kolesterol, gairah seksual menurun, kemudian kecenderungan bunuh diri. Ini ciri-ciri problem yang disebabkan oleh ginjal. Ya, dari sisi emosi coba kita lihat rasa takut, ya emosi rasa takut. Coba teman-teman amatin ya, anggaplah melihat di televisi seseorang yang ada film-film horor ya. Pada saat di TV itu melihat hantu yang lagi serem-seremnya itu biasanya gimana? Rasa takut itu langsung nekan ginjal, langsung dia kayak ngompol pipis, itu bener nggak? Rasa takut berlebihan ya, dia langsung ngompol pipis itu. Karena memang seseorang yang sering punya rasa takut, takut begini, apalagi yang punya fobia kayak gitu kan, yang punya fobia dari kecil itu lama-lama ginjalnya akan kalah. Ya, terus ditekan ginjalnya lahirnya itu lama-lama akan kalah. Jadi teman-teman bisa cek orang-orang yang punya rasa takut berlebihan itu coba cek punya keluhan diabetes nggak, pengeroposan tulang nggak, asam urat nggak, ya sejelek-jeleknya insomnia, sejelek-jeleknya susah tidur ya itu, atau keputihan, kolesterol ya itu, atau kadang-kala orang yang punya rasa takut tinggi itu kadang-kala gairah seksualnya menurun ya, begitu kayak depresi seperti itu ya. Ini, ya kemudian pikiran kacau, ya hampir mirip kayak dia antara ayam sama telur, malah duluan ayam sama telur. Orang yang
sering punya pikiran takut dan pikiran kacau, ini di awal lama-lama akan mengalami keluhan di ginjal ya. Kemudian jika seseorang yang mengalami masalah di ginjal, coba cek aja ya orang-orang yang gangguan di ginjal ya, itu kalau yang diabetes, pengropos tulang, asam urat, gagal ginjal, kadang kala itu cepet banget rasa-rasa takut dan pikiran kacau was-was itu terjadi. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Gitu. Nah ini. Kemudian orang yang gangguan ginjal ini nanti problemnya di organ yang lain itu ada di masalah telinga. Ya, ada di masalah telinga. Makanya orang yang gangguan di ginjal ya, orang yang gangguan ginjal terus minum obat, anggaplah orang asam urat, diabetes, terus minum obat kolesterol, terus minum obat, kadang-kala telinganya kalah. Karena memang ginjal hubungannya nanti di telinga. Ya, coba cek aja. Kalau teman-teman nanti di lapangan, telinga saya bermasalah kayak gitu. Telinga saya bermasalah. Ini kenapa ya kayak gitu? Oh, Anda kadang-kala kan di lapangan atau di masyarakat umum itu, kebanyakan minum obat nggak? Minum obat yang keras-keras nggak? Kan pasti itu otomatis terjawab itu, otomatis jawaban yang apa namanya ada di masyarakat ya. Telinganya sering berdenging, telinganya ada bunyi yang aneh-aneh atau telinganya terganggu itu kadang-kala itu efek dari ginjal yang mengalami penurunan fungsi ya. Jadinya solusinya bagaimana? Pada saat teman-teman ketemu problem seperti ini, pada seorang yang ada gangguan di ginjal, apa yang dilakukan? Ya, itu kan. Nah, Paras punya salah satu produk yang memang untuk ginjal, yaitu Samples ini. Nah, sebentar itu akan dibahas sama Bu Mades Warningsih tentang bagaimana Samples itu. Ya, Samples memang dia bermain di ginjal. Kalau teman-teman nanti ada yang keluhan diabetes, ada yang keluhan pengeroposan tulang, ada yang di asam urat, gagal ginjal, insomnia, putihan kolesterol ini, obatnya adalah bagaimana membantu ginjal untuk proses filter atau pembersihan. Nah, itu ada kandungannya daun murbe ya. Kandungan dari Samples itu ada daun murbe, ada kandungannya itu amla, fungsinya itu adalah sebagai filter itu. Nyaring dia, pembersihan. Makanya banyak orang diabetes, banyak orang pengeroposan tulang itu dari sisi di dalam ya, dari sisi di dalam dia minum Samples 3x3 itu cepat sekali pembuangannya. Makanya orang yang diabetes, orang pengeroposan tulang, asam urat, gagal ginjal, insomnia atau kolesterol tinggi pun, atau yang punya problem di gairah seksual pun, setelah minum Samples itu dia akan kencing-kencing kayak gitu. Dia akan kencing-kencing. Pada saat dia kencing-kencing itu, sebenarnya ginjal itu lagi bekerja dan langsung ngebuang racunnya. Itu bagus sekali ya masalah. Ya, kadang-kala problem terjadi pada saat orang yang punya masalah gula nih gitu, atau orang yang punya masalah kolesterol gitu. Dia kencing gitu. Ya, dia kencing-kencing terus ya. Kalau orang punya gula, dia kencing-kencing terus tapi dia takut minum air. Ya. Jadinya kan logikanya seseorang yang ada masalah di ginjal, jadinya untuk membantu proses penyaringan atau pembuangan racun dalam ginjal itu dia pasti kencing kayak gitu. Otomatis dia logiknya berapa yang masuk segitu yang keluar. Anggaplah kita minum air 1 liter, 1 liter yang keluar gitu. Kalau kita nggak minum air, kemudian kita kencing-kencing, kadang-kala itu berlebihan, itu kadang-kala kita kencing itu sakit nggak? Bener nggak? Ada kayak apa namanya, kayak peradangan seperti itu, kencingnya susah, kencingnya seret, mau kencing tapi nggak keluar air, itu kan problem karena airnya kurang, makanya perlu kita banyak minum ya, perlu banyak minum. Ada orang yang apa namanya, gara-gara dia susah kencing, ya dia harus airnya dibuang, tapi dia tidak mau minum air. Akhirnya kencingnya sakit, kencingnya lama. Ini yang menjadi problem. Ada nggak seperti itu? Nenek saya dulu kebanyakan minum obat, jadi nggak bisa dengar. Nah ini, Samplesnya minum 3x3. Bagaimana cara mengatasi untuk gangguan yang dialami oleh penderita kencing manis seperti kecenderungan takut paranoid ya? Jadinya salah satu yang untuk membantu pengobatan kencing manis itu ketakutan ya, parno was-was itu memang ginjalnya yang membuat seperti itu ya, itu ya. Ginjalnya yang membuat rasa takut berlebihan, was-was berlebihan. Coba aja ngobrol sama orang-orang yang diabetes, ngobrol aja sama orang-orang yang kolesterol. Kadang-kala takutnya gimana ya, jangan-jangan saya mati nanti kayak itu. Jadinya kadang-kala
rasa was-wasnya besok bagaimana kehidupan setelah pandemi, bagaimana resesi, bagaimana. Itu problemnya ngeri-ngeri banget ya itu. Jadinya dia parnonya luar biasa. Jadinya bukan parnonya yang diselesaikan, tapi ginjalnya yang diselesaikan. Cara menyelesaikannya, minum Samples 3x3, habis itu redam dari luar, itu bagian pinggangnya ya, jadinya balur faras dari pinggang, bawah pusar selangkangan ini di bagian pinggang ini dibalur untuk menguatkan organ ginjalnya. Itu dibalur, habis itu tulang belakang telapak kaki. Sehingga salah satu terapi faras itu kan 3. Jadinya balur di bagian yang sakit, balur di bagian tulang belakang, balur di bagian telapak kaki. Nah, sekarang teman-teman tahu kalau dia kencing manis, balurnya di mana? Kayak sekarang ada gangguan yang kayak parno kayak ini ya, jadinya penderita kencing manis yang sampai membuat takut ini, solusinya gimana? Balurkan di bagian itu ginjal, bagian yang sakit ya. Karena memang solusinya di sana perlu diredam ya. Intinya dia diberikan sentuhan ya. Secara teori transdermal itu ginjalnya perlu obat ya, baik dari dalam dengan Samples, dari luar pun itu dengan faras. Sehingga keluhan asam urat, kolesterol itu balurnya di mana? Kan biasanya tulang belakang, telapak kaki itu bagian yang sakit. Sekarang teman-teman paham. Nah, asam urat ada di ginjal, kolesterol ada di ginjal, balurlah di bagian itu. Itu akan mempercepat proses pengobatannya nanti. Di samping nanti tambahan 3x3. Makanya teman-teman paham teori ini atau teman-teman langsung screenshot ini, teman-teman akan paham. Orang yang kolesterol balurnya di mana? Orang yang gula darah balurnya di mana? Selain tulang belakang telapak kaki sama bagian yang bermasalah, anggaplah bagian bermasalah, tanya kabur, itu kakinya kesemutan, di sana di balur. Padahal salah satu yang mendukung proses pengobatannya adalah ginjalnya butuh sesuatu untuk mendobrak perbaikan. Ya, makanya dibalur di bagian pinggang ini. Ya, sama ini pembengkakan pada prostat. Itu takut kencing kan Pak Baliage ya Pak Made ya. Jadi dia takut kencing sakit karena nahan itu ya, proses nahan-nahan akhirnya tubuh harus membuang racun tapi tidak bisa ngebuang, itu yang problem. Akhirnya terjadi pembengkakan prostat seperti itu. Ini ya. Nah, ini jadinya saya dalemin satu kasus ini ginjal aja karena kebanyakan orang problemnya ini. Mungkin polaritas 5 unsur ini paling 3 atau 4 kali sesi baru selesai ya. Jadinya ini memang dalam. Ilmu ini dalam sekali ya. Waktu seminar offline pun memang butuh waktu sekitar 3 jam 4 jam untuk menyelesaikan satu materi semuanya ini. Nah, sekarang dengan adanya waktu kurang lebih 1 jam, setidaknya teman-teman paham di ginjal. Ya, oke. Nah, setelah di ginjal nih contoh ya. Setelah di ginjal, Bapak Ibu ada keluhan, Bapak Ibu ada keluhan insomnia nih contoh. Bapak Ibu ada keluhan insomnia, atau Bapak Ibu ada keluhan asam urat. Bapak Ibu masih makan daging, masih makan apa namanya kacang-kacangan, masih makan jeroan, intinya kaki 4 seperti itu. Nanti Bapak Ibu lama-lama kali lama ya, ini ada di bagian dalam ini mengendalikan atau komplikasinya itu nanti akan ada masalah di jantung. Ya, fungsi dari ginjal gampangnya berpikir seperti ini. Apapun makanan yang masuk, apapun darah yang masuk ke ginjal pasti bersih dia, karena fungsi dari ginjal itu menyaring. Ya, apapun yang kotor pasti akan bersih. Ini fungsinya ginjal. Tapi pada saat ginjal yang bermasalah, ya, pada saat ginjal yang bermasalah, anggaplah caringan itu bolong ya, bocor sedikit, masuk ke ginjal, bocor, nanti darah yang keluar itu masih kotor ya gitu. Akhirnya dia ngantemnya ke sini, ya. Makanya banyak orang yang gagal ginjal, banyak orang yang gangguan-gangguan ginjal yang sudah cuci darah, akhirnya komplikasi kemana-mana. Karena makanan yang masuk itu keluarnya kotor pun kotor juga gitu. Akhirnya dia jantung, akhirnya diedarkan ke jantung ke seluruh tubuh kayak itu. Nah, sehingga pada saat seseorang yang gangguan ginjal masih makan ya, masih kadang-kala susah dia diet, masih makan nggak apa-apa deh. Orang yang asam urat yang penting saya masih bisa jalan, saya masih makan daging kaki 4 ya itu, saya masih makan daging kayak itu contoh. Ya, akhirnya lama kali lama ini akan ngantem bagian atas, dia akan ngantem jantungnya. Akhirnya jantungnya kena. Ya, ciri-ciri jantung yang bermasalah kayak gitu. Contoh ini, ciri-ciri nanti jantung yang bermasalah, punya tensi tinggi, tensi rendah.
jantungnya sering nyeri, ada yang stroke, ada yang stres, depresi, sering sakit kepala, migrain, nah itu. Gusi berdarah, radang kelenjar. Ini materi jantung nanti next kita bahas di pelatihan berikutnya ya. Jadinya teman-teman apa namanya basic training ini berseri ya. Jadinya basic training setiap minggu ada. Jadinya terus bagaimana kita mengasah kapak, kita belajar bertumbuh, kita terus menambah wawasan di ilmu pengobatan nanti ya. Ya, mungkin itu di ginjal ya. Tadi ada pertanyaan, Pak Pase, apakah kencing berbusa itu mirip ciri-ciri gagal? Bukan, bukan gagal ginjal. Itu ada keluhan intinya. Ya berarti di ginjal Pak Made itu kotor. Jadinya solusinya perbanyak minum air. Habis itu minum samplesnya 3x3. Udah. Itu salah satu solusi Pak Made ya. Ya. Ini di ginjal. Memang ginjal itu dalam banget ya. Jadinya teman-teman yang hadir malam hari ini ilmu tentang ginjal setidaknya ini baru dasarnya. Nanti next pertemuan berikutnya kita sambung lagi karena waktu. Semoga apa yang didapat barusan setidaknya 45 menit ini teman-teman ada gambaran, teman-teman screenshot itu tadi polaritasnya tinggal oh seperti dan tadi ngambil gambar ginjalnya oh ternyata keluhan di ginjal ini seperti ini. Memang dalam banget ya. Jadinya tidak cukup waktu 30 menit, 45 menit. Jadinya 1 jam mungkin nanti di next berikutnya. Oke, teman-teman. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, teman-teman silahkan komen. Nanti sambil jalan kita akan bahas, kita akan diskusi. Jadinya malam hari ini sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman untuk di lapangan ya, untuk terapi-terapi pengobatan di lapangan untuk tentang yang berhubungan dengan ginjal. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan sama MC Pak Widi. Silakan Pak Widi. Terima kasih buat Pak Pasek ya. Jadi dari polaritas 5 unsur alam, pengaruhnya juga dengan 5 organ tubuh. Jadi harmonisasinya seperti apa. Dan sementara Bapak Ibu karena waktunya juga terbatas hanya dapat pada organ tubuh seperti ginjal. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi ketika terjadi pengentalan darah, kalau di satu sisi darahnya itu mungkin kebanyakan proteinnya, itu Bapak Ibu akan tahu pengaruhnya kemana. Jadi kalau misalnya kelebihan lemak atau minyak akan menjadi kolesterol keluhannya. Tapi kalau misalnya proteinnya tinggi, itu mungkin jadi asam urat. Tapi kalau darahnya itu kental dan pada posisi makan daging dan manis-manis, cenderung larinya akan menjadi kencing manis atau diabetes. Dan bagaimana cara penanganannya ketika Bapak Ibu di lapangan mendapatkan keluhan-keluhan seperti itu. Tadi Pak Pasek juga menyampaikan bahwa pentingnya dibalur di area perut bawah sampai ke pinggang dan di selangkangan paha juga. Nah kebetulan saya sendiri pernah mengalami artinya mendapatkan pasien yang juga kena kasus di ginjal. Jadi ada pengkristalan dan itu juga hasil konsultasinya dengan Pak Pasek. Jadi beliau disarankan untuk minum samples dan juga balur di perut bawah, selangkangan paha sampai ke pinggang. Dan ini seyogianya kita ingetin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sharing bahwa ketika nanti sudah dibalur, biasanya akan terjadi reaksi. Ya, reaksinya seperti apa? Itu keesokan harinya biasanya air kencingnya itu akan mungkin jadi keruh atau warnanya seperti coklat kemerah-merahan itu. Artinya apa? Biar nanti pasien atau
rekan yang mengalami keluhan itu minimal dia paham, tidak kejut gitu. Jadi wajib nanti Bapak Ibu bisa sarankan untuk mengetahui lebih awal bahwa nanti akan terjadi reaksi seperti itu. Nah, itu yang mungkin saya bisa tarik kesimpulannya dari pembicara kita. Dan untuk itu, mari kita beri sambutan kepada Pak Pasek. Pak Pasek, luar biasa. Pak Pasek, luar biasa. Pak Pasek, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Pasek atas materinya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dapatkan juga ya, sebelum kita lanjut dengan pembicara utama kita, pembicara yang kedua, seorang Sri Kandi di Elite Leader juga. Kita sebelumnya akan ada sharing ya, testimoni dari beliau. Beliau ini seorang ASN, jadi beliau juga sebagai ibu rumah tangga yang asal beliau dari Enrekang itu Sulawesi. Beliau memiliki testimoni di mana anaknya itu demam tinggi, dan ketika mengalami keluhan demam tinggi, beliau coba dengan paras dan ternyata anaknya terbantu sembuh dengan pakai Apara. Nah, seperti apa lebih jelasnya, sharing ini akan dibagikan langsung oleh beliau. Untuk itu waktunya kami berikan kepada Ibu Yusrayanti. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak MC yang luar biasa malam ini. Keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk sedikit berbagi testimoni. Sebenarnya banyak sih testimoni penggunaan paras, tapi untuk malam ini saya memilih karena tadi yang testimoni pertama sudah memberikan testimoninya untuk penggunaan paras. Untuk malam ini saya mencoba berbagi testimoni saya menggunakan Avara. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, waktu saya cuma 5 menit dikasih sama Pak Andi, jadi saya mungkin persingkat saja. Beberapa waktu yang lalu kan sempat viral bahwa ada larangan dari pemerintah untuk penggunaan obat, terutama sirup untuk anak di bawah 18 tahun, kan? Nah, saya punya anak bungsu saya itu umurnya 2,5 tahun. Beberapa waktu yang lalu pas pada saat dikeluarin pengumuman bahwa dilarang untuk penggunaan obat sirup bagi anak umur di bawah 18 tahun, utamanya untuk balita, anak saya mengalami demam. Karena memang pada saat itu cuaca lagi ekstrim, daya tahan tubuh mungkin anak saya lagi turun, tiba-tiba demamnya itu sore dia mulai. Terus anak saya ini dia paling tidak bisa minum obat apapun itu. Sirup aja, paracetamol sirup itu dia tidak bisa. Kalau dikasih setengah sendok kecil saja itu dia langsung muntahin. Jadi memang paling susah minum obat kalau lagi sakit, apalagi tablet ya, sirup aja dia tidak bisa. Yang manis-manis aja dia tidak suka. Nah, pada saat dia demam beberapa waktu yang lalu itu dia mulai demamnya sore. Saya sudah coba balurkan paras di tulang belakang, telapak kaki, dada, perut. Tapi pada saat malam hari sekitar jam 9, jam 10 demamnya malah naik hingga jam 1 malam dini hari itu demamnya sampai 40 derajat lebih. Saya pusing gimana caranya ini. Mau kasih obat tapi kita dilarang ngasih obat. Kasih puyer tablet dia
tidak bisa minum obat. Saya sudah balurkan paras, tapi memang sore itu saya cuma balurkan 2 kali. Lalu pada saat dia demam tinggi itu dia mulai gelisah, saya takut terjadi kejang, saya ambil Avara, lalu saya balurkan semua. Pokoknya dari ubun-ubun, kepala, itu saya balurin, dahi, leher, dada, perut, belakang, telapak kaki. Itu saya mandiin pokoknya Avaranya. Lalu untungnya anak saya itu mau dikompres, jadi saya buatkan air kompres. Air kompresnya itu saya kasih air sedikit hangat, air kompresnya sedikit hangat, lalu saya teteskan 10 tetes Avara ke air kompresnya itu. Kemudian saya kompreskan ke dahinya. Itu sampai kalau sampai jam 4 subuh itu sekitar saya ganti airnya itu 2 kali. Jadi kalau dia sudah dingin, saya ganti lagi yang hangat lagi, teteskan lagi Avara. Itu saya terus kompres. Sambil itu setiap setengah jam saya balurkan Avara, tetap seperti tadi. Jadi setiap setengah jam, 1 malam itu saya tidak tidur. Jadi saya balurkan Avaranya itu setiap setengah jam, mulai dari kepala sampai ke kaki. Itu saya balurkan aja. Dan alhamdulillah mulai saya balurkan seluruh tubuh itu, anak saya sudah tidak gelisah tidur, walaupun demamnya pada saat itu masih 40 derajat lebih, tapi tidak sampai kejang. Jadi saya tetap balurkan, tidurnya tetap nyenyak, tidak gelisah lagi, tidak seperti waktu sebelum saya balurkan seluruh tubuh pakai Avara. Dia tetap tidur nyenyak walaupun dia demam. Terus saya kompres, kemudian jam 4 subuh itu demamnya masih demam, cuman sudah turun kisaran 39, 38,5, 39. Itu saya sudah tidur karena semalaman saya nggak tidur. Saya tidak terasa jam 4 subuh itu saya tidur. Kemudian jam 5-an lewat saya bangun, sholat. Setelah sholat saya ngecek anak saya, dia sudah tidak demam lagi. Saya ukur suhunya sudah 37,5. Alhamdulillah sudah turun demamnya. Kemudian paginya dia bangun jam 7 pagi, dia bangun sudah tidak ada demam, cuman memang masih lemas karena habis demam kan semalaman, jadi dia kondisi tubuhnya masih loyo, lemas, dia cuma baring saja tidur. Saya tetap balurkan paras, karena sudah tidak demam. Saya tinggalkan anak saya di rumah dengan babysitternya. Saya ke kantor jam 11 siang. Saya kembali dari kantor, anak saya sudah main lari-larian ke sana kemari. Jadi sudah semangat lagi, sudah tidak demam lagi. Dan anak saya ini kalau dia baru mau mulai sakit itu ketahuan bahwa dia akan mulai sakit karena dia tidak mau makan apapun itu, dia tidak akan mau makan apapun. Nah, begitu sehat, setelah saya pulang melihatnya dari kantor itu, saya cek ke rumah, dia sudah mulai makan. Syukur alhamdulillah memang nah, saya tidak ada satupun obat yang saya berikan untuk anak saya pada saat demam semalaman itu. Tidak ada, murni saya pakai Avara dan alhamdulillah sangat menolong saya. Sampai sempat sih jam 2 malam itu karena saya sebagai orang tua kan, sebagai ibu tentu stres kan lihat anak sudah demamnya lewat 40 derajat ini. Saya sempat bilang ke suami, aduh anaknya dibawa aja ke rumah sakit, takutnya dia kejang tengah malam. Suami bilang, tidaklah Bu, percaya aja itu, balur saja terus Avara. Jadi itulah, semalaman saya tidak tidur, tiap 30 menit, tiap 20 menit saya balurkan Avara sampai pagi, alhamdulillah anaknya sehat. Ya, jadi itu testimoni saya menggunakan Avara. Jangan takut ibu-ibu, Avara itu lebih aman buat anak, lebih bagus. Jadi saya sejak
Avara ini launching diproduksi oleh Paras itu, ini saya sudah siapkan selalu di rumah. Jadi apapun itu untuk anak saya pakaikan Avara. Jadi anak saya itu paling jarang minum obat, anak-anak saya. Apalagi yang si bungsu ini sama sekali tidak pernah minum obat karena memang paling tidak bisa dia minum obat. Kalau dikasih obat dia mintain. Hanya percayakan pada Avara. Ya, saya kira itu sepintas testimoni saya. Testimoni yang lain banyak. Dan berdasarkan testimoni-testimoni saya sejak dahulu menggunakan Avara, saya banyak menjual Avara ini, mempromosikan Avara ini terutama ke teman-teman tenaga kesehatan. Teman-teman bidan itu banyak menggunakan ini. Jadi begitu habis menolong persalinan, mereka langsung balurkan Avara untuk bayi-bayi yang mereka tolong. Dan ya itu berlangsung sampai sekarang untuk teman-teman nakes. Saya kira itu saja. Terima kasih buat semua yang mau mendengarkan testimoni saya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan testimoni bermanfaat untuk semua dan mungkin bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC kita yang luar biasa, Pak Widi. Baik. Terima kasih Bu Yusrayanti atas testimoninya. Kalau boleh saya simpulkan, ada dua cara penggunaan Avara ketika anak kita menghadapi keluhan demam tinggi. Satu dengan cara kompres, jadi dari 10 tetes itu nanti bisa pakai untuk kompres, dan pastikan 20-30 menit itu selalu dibalur, baik dari daerah tulang belakang, leher, bahkan kalau saya lihat dengarkan itu seluruh tubuhnya kayaknya Bu ya, sudah dibalur. Terima kasih Bu Yusrayanti jadi atas testimoninya, dan beri sambutan buat Ibu Yusrayanti. Bu Yusra luar biasa, Bu Yusra luar biasa, Bu Yusra luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan pada penghujung acara di mana kita akan dengarkan ya dari pembicara kita, yaitu pembicara kedua. Beliau di seorang Sri Kandi di Paras dan salah satu juga pembicara baik di Elite Leader Paras. Dan di awal beliau mengenal Paras sama gara-gara keluhan sakit pinggang yang menahun, dan itu terbantu lewat minyak Paras. Dan kabar buruknya Bapak Ibu, dulu beliau ini kalau diminta untuk bicara di depan orang banyak itu masih malu-malu. Tapi ketika dididik di Elite Leader, sekarang beliau adalah salah satu juga pembicara terbaik di Elite Leader. Siapakah beliau? Mari kita sambut Ibu Made Suarningsih. Bu Made luar biasa, Bu Made luar biasa, Bu Made luar biasa. Silakan Bu Made. Terima kasih Pak Widi, MC yang sangat keren pada malam hari ini, luar biasa ya Pak Widi ya. Yeah. Sekarang juga masih banyak belajar Pak Widi. Banyak sekali yang didapat di Elite Leader, sangat-sangat keren memang Paras ini. Jadi saya itu memang benar kata Pak Widi, awalnya saya itu memang nggak berani ya asal ini, tapi saya juga bukan orang tipe yang cepat nyerah. Pokoknya tantangan maju aja coba gitu, apa aja dibilangin oke gitu, padahal nggak ngerti mau ngapain. Keren, luar biasa. Terima kasih Pak Widi, MC yang sangat luar biasa ya. Saya ambil alih ya Pak Widi ya. Silakan Bu Made. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Suara saya jelas ya? Jelas Bu Made. Baik, jelas Ibu Ertina ya. Terima kasih Bu Ertina. Ya, saya lanjut ya. Sudah jelas suara saya, dan terima kasih kepada
Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini sudah mau menginvestasikan waktunya untuk malam hari ini untuk bisa bergabung di webinar pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, saya izin untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madiswarningsih, saya asli Singaraja, saya tinggal di Denpasar, Bali, saya ibu rumah tangga, dan pastinya pekerjaan itu tidak boleh ditinggalkan ya. Tetap harus masak, harus mengisi waktu untuk anak-anak juga harus wajib gitu. Dan saya juga meluangkan waktu untuk aktif di salon dan pastinya di Paras bisnis saya, Pak Ibu ya, sangat luar biasa sekali. Saya mengenal Paras di tahun 2016. Awal mengenal Paras karena keluhan sakit pinggang, benar. Karena awalnya itu saya sakit pinggang, tapi kayaknya testimoni saya itu untuk malam hari ini karena kita punya banyak produk ya Bapak Ibu ya. Yang dari Paras klasik kita punya juga, itu sudah ada testimoninya banyak sekali dan sudah banyak yang merasakan manfaatnya Bapak Ibu ya. Tadi Avara, dan untuk sekarang ini mungkin saya akan testi tentang Rosevara karena kita di Paras ini sebenarnya puluhan produk yang kita punya Bapak Ibu ya. Tetapi kadang karena fokus di klasik itu kadang-kadang ada produk lain yang tidak yang terabaikan. Kadang-kadang kita tidak kayaknya ini nggak tahu produknya. Jadi untuk sekarang ini saya testimoni tentang Rosevara ya Bapak Ibu ya. Nah, cerita saya tentang Rosevara di tahun lalu itu anak saya itu di ketiaknya itu ada kayak herpes. Tapi anak saya nggak sempat cek karena pada saat itu sakitnya itu anak saya tuh di salon, tapi dia itu aktivitas biasa karena saya tuh kalau ada anak sakit itu saya kayak ada apa namanya kayak merasa aduh apa nih, nggak panikan gitu. Jadi anak tuh mikir untuk ngasih tahu gitu. Jadi di balur kadang-kadang memang tubuh itu memiliki reaksi yang berbeda. Di balur klasik kurang mempan. Jadi pada saat itu udah 2 hari itu cepat banget herpes itu. Jadi menyebarnya itu sangat-sangat cepat. Jadi 2 hari itu sudah kayak di ketiak kanan itu sudah kayak apa namanya keluar air-air dan agak baunya sangat tidak sedap ya Bapak Ibu ya. Jadi saya aja udah ngelihatnya udah langsung berpikir sekali apa ya, langsung diam saya. Akhirnya pada saat itu aduh kok nggak bilang udah 2 hari loh tak gitu ya. Pada saat itu saya diam sebentar dan akhirnya saya ingat bahwa ada produk Paras yang memang untuk kulit seperti itu. Jadi saya pada saat itu saya pakai Karir Oil dan juga pakai pacoli dan daun sirih Bapak Ibu ya. Karena pada saat itu sudah 2 hari dan sudah ada rasa gatal, jadi saya teteskan peppermint sedikit saja karena biar ada untuk membantu untuk rasa gatalnya. Jadi 4 produk itu saya pakai dan saya gunakan, saya kasih untuk ukuran 60 ml, saya campurkan dan akhirnya luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Tak sampai 1 hari itu saya itu dari salon besoknya itu anak saya diam di rumah istirahat dulu gitu karena kan itu kan sakitnya sebenarnya luar biasa, tapi anak-anak namanya masih bisa memaksakan diri untuk membantu saya di salon Bapak Ibu ya. Pada saat itu saya langsung suruh istirahat dan juga saya bilang ini balur setiap waktu merasa tidak itu jangan sampai nunggu 1 jam. Akhirnya diulang-ulang sampai habis. Dia telepon saya bahwa minyak itu sudah hampir habis. Malamnya saya datang langsung belum naruh tas saya udah cek langsung dan itu luar biasa sekali perubahannya dan mengering. Akhirnya anak itu bilang udah banyakkan gatalnya sekarang Bu. Akhirnya saya bikinkan yang 100 ml dan kandungan peppermintnya itu lebih banyak karena kan untuk mengurangi rasa gatalnya seperti itu. Jadi pada saat itu dibalut dan hanya 3 hari itu bersih. Sangat luar biasa sekali sebenarnya produk Paras ini. Karena saya sudah memakai semuanya ya produk Paras yang ada di Paras ini, puluhan produk itu saya sudah pakai, itu sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi saya juga kadang kan kalau kita sakit ya kadang-kadang ngeblank juga
Makanya saya itu beruntung sekali punya partner yang luar biasa seperti Pak Pase, leader-leader yang lain itu mitranya sangat luar biasa ya. Jadi kita itu selalu sharing. Selalu saya bilang, Pak Pase kalau seperti ini apa ya? Padahal kita sebenarnya tahu, tapi pada saat kita menemui sesuatu yang merasa kita tidak nyaman, kita kadang-kadang bingung. Jadi wajib itu sharing kepada leader-leader yang ada di Faras, karena pasti welcome semuanya Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa sekali bersama Faras ini. Nah, itu yang saya rasakan kepada anak saya. Sebenarnya memang seperti Bu Yusra tadi, testimoninya itu sudah banyak sekali dan kita juga bingung mau ceritakan yang mana. Tapi nanti pada saat semua testimoni itu penting adanya ya. Nanti pada saat kita itu menemukan cerita seperti apa dari customer kita bisa memberikan solusinya. Dan kita kemarin ada di salon, ya NIOM biasa ya, bisa ya gitu. Pelanggan salon, jadi saya nggak usah banyak-banyak ngomong lagi. Saya cari di FB, NIOM Faras membantu untuk NIOM, jadi semua saya screen, atau videonya saya kirim ke pelanggan. Seperti itu biasanya. Semoga aja kita hanya bisa mendoakan, semoga lebih banyak lagi yang terbantu kesehatannya. Dan karena saya juga selain kesehatan saya, ekonomi saya terbantu di Faras ya Bapak Ibu. Ya sangat luar biasa sekali. Saya beruntung, merasa sangat-sangat beruntung sekali dan bersyukur bisa mengenal Faras Bapak Ibu ya. Nah lanjut saya ini izin share screen ya Bapak Ibu ya. Nah, selain testimoni saya yang tadi, saya juga diinfokan tadi bahwa saya itu di salon ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat di salon, yang slide 1 ini yang paling atas, ini saya memang mendisplay produk saya di depan customer. Jadi pada saat customer itu melihat ini apa pasti banyak pertanyaan. Jadi di sanalah saya memanfaatkan waktunya untuk saya itu berbagi kebaikan Faras Bapak Ibu ya. Jadi pada saat saya itu customer itu bertanya, ada ini produk apa, ini baru lagi ya seperti itu. Jadi banyak customer yang ya kepo lah ya, ingin tahu juga karena memang sudah banyak sekali Faras ini, karena saya setiap ini tuh cerita walaupun yang ngantri itu kadang-kadang nggak bertanya, tapi kan kita berbicara sama satu orang dan orang di samping-sampingnya mendengar ya. Jadi banyak yang oh gitu ya. Jadi adalah masukan sedikit-sedikit. Jadi yang sebelahnya itu nanti pada saat saya ambil kadang bertanya juga apa benar seperti ini ya. Jadinya sharingnya di sini ya. Pada saat saya itu mengambil customer Bapak Ibu. Jadi di sana display produk saya display produknya di depan customer. Memang sengaja saya bikinkan rak bening, kaca beningnya itu biar bisa dilihat semua produk Bapak Ibu ya. Itu sangat luar biasa sekali, customernya senang juga sama customer yang kepo-kepo kalau seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, maaf Bu Made. Slide-nya ya. Ya, slide show-nya ya. Yes. Sorry. Slide show. Sudah. Ya. Oke. Ya. Seperti ini ya. Nah, tidak sedikit juga ini. Jelas ya Pak Widya? Jelas Bu Made. Lanjut. Oke, terima kasih. Nah, ini seperti ini display tak display biar customer itu lebih tahu produk-produk Faras itu apa saja. Nah, dari customer ini jadi banyak sekali customer setelah servis salon, selain kesehatan rambut dan lain sebagainya itu terbantu untuk keluar dari salon itu cantik dan keluar membawa Faras Bapak Ibu ya. Seperti di sini ini, oh ya order dah santet sama ini seperti itu. Nah, ini awalnya keluhan kulit yang berutusan. Jadi hanya sabun Faras yang dicocokin ini, yang customer saya ini, karena customer saya juga banyak sih yang menggunakan sabun Black Meva ya, nah sudah luar biasa manfaatnya sabun Black Meva. Jadi jangka panjangnya itu untuk kesehatan kulit sangat bagus. Nah, seperti ini saya setelah cerita akhirnya gabung jadi member. Dan tidak hanya di salon, kita juga ada di pasar. Biasanya saya guest to market pagi. Selain saya itu berbelanja, saya juga berbagi brosur di salon dan akhirnya sok kenal sok dekat aja.
Jadi saya berbagi, oh ya seperti tadi, memang bagus ya Paras, gitu. Jadi ya luar biasanya seperti itu. Jadi Paras itu mempunyai nama ya. Selama ini saya balur-balur berbagi itu, komennya itu sangat luar biasa, menyenangkan 99% ya, sangat keren ya Bapak Ibu ya. Nah selain itu juga saya menggunakan Google Map. Jadi kadang kalau orang yang mencari Google Map Denpasar biasanya ini nggak tahu, saya nggak ngerti bahasa juga pada saat itu, saya ada datang minta Paras, ini di sini jual Paras seperti itu. Jadi banyak sekali yang datang kadang dari Jambi, Jakarta, yang datang ke salon untuk membeli produk Paras Bapak Ibu ya, dan tidak sedikit juga yang member. Nah saya juga setiap ada event-event, ada waktu dan juga saya ada kesempatan untuk mengikuti event, saya ikuti. Biasanya di event-event ada yoga festival seperti itu, saya ikut berpartisipasi untuk meramaikan UMKM biasanya Bapak Ibu ya. Jadi di sana kita berbagi untuk kebaikan Paras, karena terkadang dari sana juga kita itu akan menemukan orang-orang baru. Jadi seperti di waktu kemarin di Ubud, itu saya juga dari sana, Bu Made ada luang nggak? Ini kebetulan ada di Polres Densel ada arisan, bisa gabung nggak? Seperti itu. Jadi dari event-event itu juga kita bisa mendapatkan daftar nama Bapak Ibu ya. Ini juga event Bapak Ibu ya. Nah di sini juga ada komunitas. Dari komunitas yoga, tai chi itu kadang saya gabung aja, ngikut-ngikut aja karena saya memang suka olahraga, karena saya suka makan, merasa suka makan, jadi saya harus olahraga Bapak Ibu ya, biar lebih sehat. Soalnya gini, kalau saya itu tidak olahraga satu hari, paginya kerjaan saya lelet sekali nyampenya, selesainya. Jadi saya berusaha kalau pagi itu luangkan waktu 15 menit minimal itu harus olahraga. Soalnya biasanya seperti itu, kalau saya itu melupakan olahraga pagi, biasanya saya itu kerjaan itu agak lelet dan lebih lesu. Jadi saya itu wajib olahraga pagi Bapak Ibu ya. Nah selain itu juga saya melakukan balur-balur Bapak Ibu ya. Jadi arisan-arisan, terus juga lansia, posyandu, saya juga ada balur-balur, dan luar biasanya di Paras ini kita disupport dengan charity. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, yang belum tahu tentang bagaimana balur-balur, mungkin bisa sharing sama mitra atasnya atau pengundangnya Bapak Ibu ya, karena kita itu bisa berbagi di sini juga sangat bersyukur sekali saya, sehingga saya itu bisa mengenal banyak orang, terus daftar nama juga lumayan, bisa berbaginya, terus juga kita bisa mensyukuri diri kita bahwa masih banyak sekali orang yang memang lebih jauh lebih membutuhkan kesehatannya, itu masih memerlukan sentuhan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang sangat disyukuri berada di Paras ini Bapak Ibu. Nah dengan berjalannya cara berbagi seperti itu, dan akhirnya reward pun menghampiri saya Bapak Ibu ya. Seperti Go Thailand itu saya juga ada rewardnya, emas batangan itu saya dapatkan dari Paras yang luar biasa, dan juga jalan-jalan, walaupun hanya di Bali dulu, nanti saya juga punya cita-cita untuk jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga. Semoga dimudahkan buat kita semua untuk mimpi-mimpi kita Bapak Ibu ya, untuk tercapai dengan mudah, menyenangkan, dan cita-cita. Karena jalan-jalan ini juga menghabiskan dana yang sangat luar biasa kalau kita harus mengeluarkan uang dari kantong kita sendiri. Nah, bersyukurnya saya itu bisa jalan-jalan gratis dengan Paras Bapak Ibu ya, sama keluarga. Nah, selanjutnya saya di sini sharing tentang produk knowledge daripada Paras ya. Jadi Paras ini adalah mempunyai banyak produk. Nah, di sini saya untuk Paras Natural Oil, Paras memiliki terbuat dari 9 unsur alam semesta Bapak Ibu, yang terdiri dari 108 tanaman obat Bapak Ibu ya.
pastinya sudah semua tahu paras kan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, bisa diketik ya. Siap, saya langsung ke produk saja. Paras natural terbuat dari 9 unsur alam semesta yang terdiri dari 108 tanaman obat herbal, tanaman obat, 6 unsur pohon kehidupan dan akar batang terbuat dari akar, batang, biji, daun, bunga, dan buah, Bapak Ibu ya. 3 unsur energi dari api, air, dan ether, Bapak Ibu. Nah, ini 6 unsur pohon kehidupannya, bunga, daun, buah, biji, batang, dan akar. Masing-masing sehingga komposisinya menjadi 108, Bapak Ibu ya. Nah, ini paras natural oil. Paras natural oil diramu dengan 108 tanaman yang berkhasiat obat, mampu mengatasi berbagai keluhan kesehatan seperti saraf kejepit, asam urat, hipertensi, kolesterol, insomnia, sembelit, benjolan, dan lain-lain, Bapak Ibu. Cara pemakaiannya mungkin nanti akan dipaparkan juga untuk cara pemakaiannya, Bapak Ibu ya. Nah, saya awalnya mengenal paras ya, ini paras natural oil, Bapak Ibu. Nah, paras klasik adalah saripati dari paras natural oil, daya serap di kulit dan masuk ke jalur meridian lebih cepat dibandingkan paras natural oil. Paras klasik lebih booster terapi, membantu mengatasi penyakit degeneratif yang sudah menahun, keluhan sakit yang tidak jelas penyebabnya, keluhan psikosomatis. Cara pemakaiannya, balur di tempat yang sakit, balurkan sepanjang tulang belakang dari atas ke bawah, balurkan pada telapak kaki dan sela-sela jari kaki. Ini bagus untuk keluhan yang sudah lama atau regeneren atau keluhan-keluhan seperti jantung, diabetes, sakit pinggang, Bapak Ibu ya. Kadang kemarin juga saya sempat nyeri lutut, itu pakai paras klasik ini sangat bagus karena ada rempahnya kayak meboreh dia ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada Parascare natural, Parascare natural oil. Parascare dan Parascare hot sangat cocok untuk mengatasi keluhan kesehatan, terutama yang bersifat mendadak. Ini energizing banget, Bapak Ibu ya. Seperti kram, mual, leher, tegang, kepala pusing, flu, cuaca buruk, stres di tempat kerja, kesemutan, nyeri sendi juga bisa. Sangat-sangat membantu sekali. Jadi wajib dibawa kemana-mana ini Bapak Ibu ya. Karena ini ada juga kemasan kecil dan kemasan refill Bapak Ibu ya. Nah, ini Alfara Natural Oil dengan kandungan 108 tanaman obat tanaman alam yang terbuat dengan sangat teliti dengan komposisi yang harmonis sehingga minyak Alfara sangat cocok untuk anak-anak dan balita. Tidak hanya anak-anak dan balita Bapak Ibu ya. Pada saat kita usia lansia itu biasanya kulit itu akan menipis. Jadi sangat bagus disarankan untuk memakai Alfara karena biasanya kalau kulit yang sudah lansia itu kulitnya akan menipis dan digaruk sedikit saja dia akan luka. Jadi saya sarankan untuk memakai Alfara. Nah, minyak telon Alfara. Minyak telon Alfara ini adalah minyak telon bayi yang bisa digunakan sehari-hari untuk menjaga kesehatan, kehalusan, dan kelembutan kulit bayi. Ini benar sekali, karena pada saat anak saya itu sempat juga ada alergi, itu Alfara sangat membantu. Jadi benjol-benjolnya itu ke alergi dingin ya, biasanya itu mukanya udah nggak kelihatan, dah nggak jelas. Biasanya ada bengkak-bengkak gitu, karena gatel digaruk biasanya jadi bengkak. Itu Alfara sangat bagus juga. Nah, saya itu yang keempat sangat terbantu dengan Alfara untuk alergi dingin. Nah, untuk manisan amla terbuat dari 100% buah amla atau amlaki, ditambah dengan jahe gula asli yang berfungsi sebagai pemanis serta pengawet alami, Bapak Ibu ya. Manisan amla ini sangat kaya akan serat dan tinggi antioksidan sehingga dapat membantu melancarkan pencernaan dan menormalkan tekanan darah. Ini sebenarnya awalnya juga saya SPP di Ubedugul ini sangat membantu sekali. Benar kata Pak Pase, bila kita itu ada asam lambung biasanya pencernaan sudah tidak bagus. Jadi keluhan BAB saya itu dulu itu bisa seminggu tidak BAB Bapak Ibu ya. Jadi sangat-sangat menyiksa sekali. 1 hari, 2 hari aja nggak BAB sudah sebenarnya sudah stres. Ini sampai seminggu.
nggak jelas dah gimana caranya mengatasinya, itu bertahun-tahun saya rasakan. Dan akhirnya pada saat STP itu saya tahu ada amla yang di jus itu, waktu itu saya minum sebanyak-banyaknya dan akhirnya sampai sekarang BAB saya itu lancar, luar biasa ya. Nah, ini ada Sunplus. Sunplus ini selalu saya konsumsi. Sunplus adalah sinergi harmonis dari 4 tanaman herbal multi khasiat ya, dari santon, amla, meniran, dan murbe. Ini Sunplus ini juga bagus untuk keluhan luka. Karena saya kemarin sempat luka, terus saya konsumsi Sunplus itu cepat mengering Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk keluhan luka itu mungkin komposisinya kapsulnya itu ditambah lagi. Jadi dia cepat mengering untuk luka Bapak Ibu ya. Nah, di sini minyak angin PR79 ini biasanya kalau saya jual itu di pasar-pasar karena gampang dibawa juga dan aromanya itu sangat membantu bila pusing katanya daripada customer yang sudah memakainya. Minyak angin ada 2 di sini, yaitu adalah yang PR79 dan PR79 Aroma Rose. Adalah minyak angin dengan kandungan plus-plus yang tidak dimiliki oleh minyak angin yang beredar di pasaran Bapak Ibu ya. Ini minyak angin khusus di sini nih di Paras ini, karena dengan tambahan kandungan 5 tanaman berkhasiat obat, yaitu minyak zaitun, minyak pala, minyak kayu putih, minyak eukaliptus, minyak cengkeh juga, ini dipadukan menjadi satu sehingga banyak manfaatnya juga, yaitu untuk nyeri sendi, sakit kepala, perut kembung, flu batuk juga. Ini flu batuk ini cepat sekali kalau kita itu flu itu udah bersin sekali, jangan didiamkan, diatasi dulu dengan PR79 ini. Jadi dia itu tidak sampai ke sakit karena kita sudah cegah terlebih dahulu sehingga kita teratasi keluhannya ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau dibiarkan akan menjadi lebih fatal lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini Black Maipa. Ini untuk jerawat, kulit wajah, ketiak juga bagus. Ini sangat-sangat bagus untuk kulit yang sensitif juga karena tidak sekarang juga manfaatnya kadang-kadang setelah pemakaian berapa batang itu kelihatan kesehatan pada kulit. Ada yang juga merasakan pada saat pemakaian langsung bersih seperti itu. Kalau belum kena merkuri biasanya lebih aman dan lebih cepat pembersihannya. Tapi kalau sudah pemakaian merkuri agak lama. Tapi itu menuju kulit yang lebih sehat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada Rose Para Essential Oil. Ini produknya yang saya suka sih sebenarnya ya. Essential ini karena banyak item dan juga bisa dicampur-campur. Kalau di salon biasanya saya gunakan untuk kulit, untuk wajah juga kayak serum. Dan juga saya parfum dibikin sendiri juga dengan patchouli, cinnamon, sama lavender saya kombinasikan itu untuk parfum. Jadi udah lama nggak pakai parfum kecuali pas ini banget baru aja saya pakai parfum. Itu jarang banget sekarang pakai parfum setelah ada saya bikin sendiri. Dan ini untuk serum biasanya ini udah repeat order ini untuk serum. Kalau untuk berjerawat biasanya saya pakai cendana kombinasi karet oil dan lavender. Biasanya kalau untuk berjerawat, tapi kalau untuk yang normal atau pengencangan atau untuk anti aging biasanya saya gunakan cananga sama karet oil dan cendana Bapak Ibu ya. Selain merileks pikiran pada saat kita tidur, itu juga untuk kulit sangat bagus. Jadi benefitnya banyak Bapak Ibu ya. Jadi satu produk kita kombinasi Rose Para itu untuk relaksasi kita pada saat tidur itu pun juga terasa. Jadi kita nyaman tidur, lebih rileks. Cendana ini juga untuk aura Bapak Ibu ya. Energi baiknya itu aura. Semua orang pengen cantik pastinya Bapak Ibu ya. Nah, dicoba deh untuk cendananya sama kenanga sama karet oilnya itu untuk energi untuk kekenyalan kulit Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya ini di Rose Para ini banyak sih testimoni juga ya. Kemarin juga ada untuk keluhan rambut ketombe, rontok, dan juga gatel. Nggak ngerti gatalnya karena uban atau apa. Itu katanya di kulit kepalanya itu ada benjolan-benjolan kayak
ini akhirnya dikombinasikan pacoli sama lemongrass, itu sangat terbantu sekali. Jadi pacoli itu sangat laku kalau di salon karena sudah banyak yang merasakan. Jadi dari mulut ke mulut pacoli bagus, jadi dia menjual sendiri jadinya tanpa saya terlalu banyak menjelaskan. Setelah banyak yang terbantu, akhirnya pacoli banyak peminatnya di salon. Nah, paras klasik dan paras sunplus ini sangat bagus untuk dikombinasikan dari dalam dengan sunplus dan dari luar dengan paras klasik, Bapak Ibu ya. Nah, cara balur minyak paras ini pastinya untuk telapak kaki yang wajib ini, tulang belakang itu karena tadi sudah dapat ini tentang cakra-cakra tubuh itu, karena tulang belakang itu sangat-sangat mempunyai jaringan tubuh itu sebenarnya saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Telapak kaki yaitu cakra bumi, jadi semua organ tubuh itu di kaki itu ada jaringannya, begitu juga dengan tulang belakang. Jadi itu semua saling berkaitan, jadi sangat pantas kita untuk memperhatikannya ya Bapak Ibu. Yang wajib ini pembalurannya telapak kaki, tulang belakang, dan tempat yang bermasalah Bapak Ibu ya. Ini yang diulang-ulang. Seperti saya waktu awalnya saya sakit pinggang, saya itu 1-3 hari itu rasanya luar biasa sakitnya, tambah sakit lagi dari sebelumnya. Tapi karena saya itu membalurkannya lebih cepat lagi, lebih intens lagi, akhirnya cepat terbantunya. Jadi makanya saya tuh biasanya kalau kepada orang sakit biasanya saya itu bilang ya ini dulu ya, lebih intens dulu, jadi lebih percepatan dulu untuk ininya, untuk biar perbaikan energinya juga lebih cepat Bapak Ibu ya. Karena saya juga karena terlalu sering membalurkan, itu kuku kaki saya yang dari kecil itu tidak tumbuh karena kegeret daripada jeruji, itu dengan pembaluran paras itu sekitar 6 bulan itu tumbuh seperti biasa. Yang dulunya itu dari kelas 2 SD kalau nggak salah itu sampai nikah itu tidak ada kuku kaki yang jari manisnya, dan karena saya intens pembaluran akhirnya sekarang bisa pakai cat kuku di kuku, dulu di dagingnya dipakaikan cat kukunya ya, sekarang itu udah di kuku seperti biasa. Jadi seperti ini alur pemakaian paras. Jadi untuk hasil yang maksimal pastikan untuk cara balur yang tepat ya Bapak Ibu ya. Itu telapak kaki, tulang belakang, tempat yang bermasalah Bapak Ibu ya. Nah, terapi penyembuhan, balur tiap 1 jam di tempat yang sakit. Karena kita menginginkan untuk penyembuhan, jadi ikuti aturannya untuk mempercepat membantu kesembuhannya. Yang kedua itu adalah menganjurkan pemakaian rutin minyak paras klasik 3 botol untuk 1 bulan. Dan yang ketiga, minum air hangat 1 sampai dengan 2 gelas setelah balur paras. Ini sebelum juga minum air putih ya Bapak Ibu ya. Nah, puasa 12 jam sehari atau detox tubuh. Itu lah puasa 12 jam sehari ini mungkin dari jam 7 malam atau jam 6 sore itu bisa sampai jam 6 pagi besok. Itu sudah termasuk puasa ya Bapak Ibu ya, mendetox tubuh. Nah, kurangi gula, minyak, dan penyedap. Pastikan kita bisa mengatur pola makan untuk mempercepat penyembuhannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 8 tips terapi mingguan menggunakan minyak paras untuk mempercepat proses penyembuhannya. Nah, dengan niat dan doa yang tulus Bapak Ibu ya, karena dari paras ini kita harus memiliki niat dan doa yang tulus, karena dari mau diramu pun itu sudah didoakan, dan pastinya sudah ada di kita untuk berbagi, itu kita doakan sebelum mengirim, dan pastinya pada saat pembaluran itu wajib mendoakan yang sakit untuk mencapai kesembuhan lebih cepat ya Bapak Ibu ya. Nah, telaten dan sabar. Kita pastikan kita untuk telaten dan sabar untuk memakai minyak paras, apalagi kita memakai sendiri, itu paling enggak tubuh kita itu diajak bicara untuk kesabaran kita untuk mendapatkan kesembuhan. Yang ketiga adalah mandi bersih sebelum membalurkan minyak paras. Kita pastikan bersih dulu biar pori-pori kita terbuka dan gampang untuk masuk minyak parasnya Bapak Ibu ya.
minum air 1 gelas sebelum dan sesudah. Ketika terapi jangan berada di ruang ber-AC agar bagus masuk ke pori-pori kulit Bapak Ibu ya. Nah, balur ke seluruh badan sekali sehari Bapak Ibu ya, untuk ke seluruh badan, tapi untuk yang keluhan-keluhan yang memang harus dibalur setiap jam, kadang 30 menit juga dibalur karena memang harus mempercepat pembalurannya untuk mencapai kesembuhan yang lebih cepat. Nah, yang ketujuh yaitu balur minyak paras setiap 1 jam pada bagian yang bermasalah. Seperti ini. Dan balur pagi hari dengan paras dan berjemur sinar matahari bagi pagi dan berjalan. Nah, seperti saya kadang ada telinga yang mendenging, itu biasanya dibalur paras dulu baru dikenain sinar matahari, itu sangat cepat membantu penyembuhannya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu tipsnya untuk bagaimana kita menggunakan minyak paras. Nah, setelah kita itu seperti balur-balur ataukah membeli produk, kita bisa pendampingan Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya kita itu kayak kita itu memberikan servis, artinya kita itu bagaimana cara terapi yang benar, memberi motivasi semangat untuk sembuh, terus komunikasi secara berkala, bagaimana pola makannya dan pola untuk hidup sehatnya Bapak Ibu ya. Tetap ada pendampingan untuk customer-nya yang mau kesembuhan lebih bagus dan lebih cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap sharing pada kita bisa dengan siaran seperti itu, nanti kita japri juga lebih bagus untuk pendampingannya ini. Nah, melayani orang lain adalah tanda bukti melayani diri sendiri juga Bapak Ibu ya. Jadi dengan senang hati kita bisa melayani orang lain dan itu juga kita melayani diri kita sendiri. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ya, nanti di hari Senin 6 Februari 2023 itu akan ada webinar Getting Started. Pastikan Bapak Ibu hadir pada saat webinar Getting Started di tanggal 6 Februari. Itu waktunya jam 19.30 WITA sampai selesai Bapak Ibu ya. Ini gratis, mumpung kita dapat pelatihan-pelatihan seperti pada malam hari ini. Itu webinar gratis Bapak Ibu ya. Nanti akan diisi oleh Ibu Ayu Judika Ismiati, ini adalah elite leader yang sangat luar biasa, dan Ibu Apoteker Destiny yang akan mengisi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023. Pastikan Bapak Ibu hadir dan juga klik link pendaftarannya Bapak Ibu ya. Nah, bila Bapak Ibu yang belum tahu untuk link pendaftarannya bisa tanyakan kepada pengundang Bapak Ibu pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan sekali ini masih di sebelum tanggal 10, ini kita ada promo awal bulan Bapak Ibu ya. Di bulan Februari itu ya, ini ada jantung-jantung ya. Promonya ini penuh kasih, itu ini promo awal bulan di bulan Februari. Ini yang 2 poin. Ini yang 2 poin itu mendapatkan bonus paras klasik dan paras care, sunplus juga, dan minyak angin Bapak Ibu ya. Ini produknya komplit ya. Ada klasik juga, ada PAT9 dan sunplus dan juga minyak angin. Nah, untuk 1 poin itu mendapatkan paras care hot, sunplus dan minyak angin Bapak Ibu ya, senilai 390, dan yang untuk 2 poin senilai 715 Bapak Ibu. Nah, selain untuk berbelanja, kita juga ada promo new member Bapak Ibu ya. Pendaftaran menjadi new member paras dengan paket bisnis, kita mendapatkan bonus atau promo paras care, sunplus dan juga minyak angin Bapak Ibu ya. Ini kita ada dapatnya 3 produk untuk new member Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu untuk berbelanja dan juga merekrut member baru. Juga kita mendapatkan member baru yang Go VIP. Nah, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kurang dalam pemaparan.
Saya minta maaf dan saya kembalikan ke MC yang sangat luar biasa, Pak Widi. Pak Widi luar biasa, Pak Widi luar biasa, Pak Widi luar biasa. Terima kasih Pak Widi.